Minasan, ohayo gozaimasu. Pada video ini kita akan melanjutkan ke video sebelumnya. Yang video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang bab 1, yaitu mengenai Nihon no genba de taisetsu ni shiteiru koto, hal-hal yang penting untuk penting mengenai pekerjaan, hal penting yang harus diingat dalam pekerjaan gemba ya di Jepang. Nah, sekarang kita akan melanjut ke bab 2, yaitu mengenai Nihon no gemba de hataraku ue de mamonakereba naranai houre, yaitu bisa juga diartikan sebagai adalah hukum dan peraturan yang harus dipatuhi saat bekerja di konstruksi di Jepang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu Roudoho, yaitu hukum tenaga kerja. Nah, hukum tenaga kerja itu tuh jadi Jepang itu memiliki banyak hukum ya, sehingga pokoknya Jepang itu memiliki banyak negara-negara memiliki banyak hukum mengenai tenaga kerjaan. Nah, dalam pertama itu kita akan masuk ke Rodo Kijunho, yaitu UU standar tenaga kerjaan. Jadi bisa bilang ini karena Jepang ini adalah negara liberal ya. Negara liberal ini mereka itu bisa membuat bebas membuat perjanjian kontrak dan berbagai macamnya ya. Nah, habis itu karena hal ini juga jadi untuk ini tuh penting juga untuk menetapkan hukum standar ketenagaan yang dibuat untuk melindungi para pekerja ini, karena Jepang itu kan negara liberal, jadi sehingga Jepang itu prinsip-prinsip atau syarat-syarat itu bisa dibuat dengan bebas itu. Namun karena kayak si pekerja ini dengan lebih lemah lah posisinya daripada si pemberi kerja, si kontraktor atau bagainya, jadi dibuatlah standar tenaga kerja untuk melindungi para pekerja inilah, itulah. Nah, habis itu dalam ini tuh ada berbagai macam poin-poin penting dalam ini, yaitu seperti penetapan syarat pekerjaan, yaitu syarat kerja itu harus ditetapkan dengan pemberian kerja dan pekerja harus berada pada posisi yang setara ya. Dan kedua pihak ini tuh harus mematuhi janji-janji yang telah ditetapkan atau telah ditetapkan lah. Habis itu ada prinsip kesempatan yang sama, yaitu atau juga disebut dengan itu Kikai Kinto no Kenzoku. Prinsip kesempatan yang sama itu bahwa semua orang tuh, setiap pekerja tuh memiliki kesempatan yang sama dan tidak ada diskriminasi dalam hal seperti upah, jam kerja, dan syarat kerja lainnya. Biasanya ini jangan membedakan mereka berdasarkan kewarganegaraan mereka atau kepercayaan mereka atau juga status sosialnya. Nah, habis itu adalah larangan kerja paksa, yaitu disebut Kyosei Rodo no Kinshi. Jadi pemberi kerja ini atau kontraktor yang memberikan kerja ini, kontraktor atau berbagai macam lah, tidak boleh memaksa pekerja untuk bekerja di luar kemauan mereka, kayak pakai kekerasan lah atau intimidasi atau pengurungan atau cara lainnya yang pokoknya kelihatan itu kayak membatasi kebebasan mereka secara mental dan fisik. Habis itu ada poin berikutnya itu pencegahan penyalahgunaan kekuatan atau power harassment no hoboshi. Nah, jadi ini bisa dipikir sebagai tindakan yang superior atau atasan ini menyalahgunakan otoritas mereka ya, dan bisa menyebabkan kayak kelelahan mental atau fisik ya, dan ini juga tuh sangat penting ya pokoknya. Dan oleh karena itu terdapat namanya Undang-Undang Promosi Komprehensif Kebijakan Tenaga Kerjaan, atau sebagai dikenalnya itu umumnya itu dikenal sebagai UU Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan, atau bahasa Jepangnya itu Pawa
hara boshiho. Nah, itu lebih dikenal gitu ya. Jadi jadi itu kayak mewajibkan pengambilan langkah-langkah untuk menetapkan kebijakan yang melarang penyalahgunaan kekuatan di tempat kerja dan membentuk loket konsultasi atau layanan aduan ya, atau yang disebut juga dengan Soudan Madoguchi di lembaga begitulah. Habis itu ke berikutnya itu ada klarifikasi syarat kerja yang atau Jepangnya itu Rodo Joken no Meishi. Jadi ini kita harus mengklarifikasi tentang sebelum melakukan pekerjaan ada 6 hal yang harus kita klarifikasi, yaitu jam waktu perjanjian kerja, habis itu juga kriteria kayak pembaruan perjanjian kerja, kayak apakah kapan apa yang ditetapkan dalam kriteria pembaruan perjanjian kerja ini, habis itu tempat kerja dan rincian kerja-kerja yang harus kita lakukan itu, habis itu hal-hal terkait seperti kapan berakhirnya jam kerja atau apakah adanya lembur atau istirahat atau hari libur dan cuti lah. Pokoknya yang bekerja dengan hari-hari dengan lembur, cuti, istirahat dan berbagai macamnya ya. Habis itu yang terakhir ya kelima itu penetapan upah dan cara pembayarannya. Habis itu ada tanggal closingnya, tanggal pembayarannya, dan ada pun juga kenaikan gaji. Nah, dan yang terakhir ini tuh terkait dengan pemberhentian kerja dan PHK. Jadi ya kita tuh kayak harus juga tahu juga kayak syarat-syarat pemberian kerja dan PHK, kalau kita di PHK gimana gitu. Nah, gitu sih itunya. Nah, habis itu ke poin berikutnya itu larangan rencana kompensasi ya, atau disebut juga dengan ya nih Bosho yote no kinshi. Sebenarnya itu walaupun ini kayak Wan bilang ya, kayak kita tuh dilarang membuat perjanjian yang mengatur kayak uang penalti atau rencana membeli ganti rugi karena tidak dipenuhi perjanjian kerjanya lah. Sebenarnya ini aku juga masih kurang ngerti ya kalau yang bagian ini ya. Jadi sebaiknya kita lanjut ke berikutnya. Habis itu ada pembatasan PHK atau Keiko Seigeng. Jadi di sini itu adalah pemberi kerja itu atau kontraktor atau apalah pokoknya dilarang melakukan PHK jika si pekerja ini cedera atau sakit dalam kerjaan dan mengambil cuti untuk merawat lukanya ini ya selama 30 hari sesudahnya. Jadi selama 30 hari itu kita nggak boleh kayak langsung itu aja di selama dia ini nggak boleh langsung dipecat aja gitu, nggak boleh pokoknya. Habis itu ada pemberitahuan PHK atau Keiko Yoko, yaitu jadi pemberi kerja itu harus memberi pemberitahuan selama 30 hari sebelum melakukan PHK. Nah, jadi begitu. Jadi pokoknya kayak gitulah sebelumnya. Jadi selama kita kayak cedera, sakit atau ngambil cuti gitu, kita nggak boleh tiba-tiba di PHK gitu. Pokoknya kita harus di PHK tuh harus 30 hari 30 dikasih tahu 30 hari sebelumnya kalau kita bakal di PHK gitulah. Nah, habis itu kita ke bagian berikutnya ini ada itu cingging atau upah. Nah, upah ini tuh pokoknya upah ini kan harus dibayar ya. Harus dibayar dengan mengatur ada 4 hal yang harus diingat nih pokoknya. Pertama itu mata uang, mata uang. Kedua itu harus langsung kepada pekerja si upah inilah. Habis itu ketiga itu harus dibayar secara penuh sesuai dengan yang tadi kayak syarat-syaratnya atau yang sudah ditetapkan atau yang sudah di antara kedua pihak sudah ditetapkan lah berapa upahnya gitulah. Habis itu harus setidaknya itu sebulan sekali. Dan yang seterusnya itu harus ada tanggal penetapan kapan akan dibayar lah gitulah. Kayak gaji turunnya kapan gitulah ya, biasa kayak gitulah biasalah. Itu jadi 5 prinsip pembayaran upah ya. Habis itu yang berikutnya, poin berikutnya itu ada jam kerja dan ketentuan hukum. Nah, dari jam kerja ini ada seperti atau ada yang disebut itu sebagai Haterodo Jikang, jam kerja sesuai ketetapan hukum. Jadi dalam sejarah ini tuh
pada prinsipnya itu pekerja ini tidak boleh bekerja lebih dari 40 jam seminggu dan 8 jam sehari. Nah, begitulah itulah. Habis itu ada istirahat atau QK. Jadi jika si jam kerja ini melebihi 6 jam, si pekerja ini harus diberi istirahat selama 45 menit. Dan jika kerjanya melebihi dari 8 jam ini, harus diberi istirahat 1 jam di tengah jam kerjanya. Jadi secara sekaligus pokoknya lah gitulah. Habis itu hari libur, poin berikutnya itu hari libur sesuai ketentuan hukum atau hate kyojitsu. Nah, jadi harus ada libur setidaknya sekali dalam seminggu. Gitulah. Habis itu poin berikutnya itu kerja lembur atau bekerja di hari libur. Yaitu disebut juga jikang gairu do kyojitsu rodo. Nah, berarti tuh kerja lembur itu dimungkinkan ketika ada misalnya kebutuhan sementara atau ketika dilakukan pengikatan atau pelaporan pokoknya gimana ya bilangnya, pelaporan perjanjian gitulah. Nah, tapi ini ada juga nih tarif upah yang penting ini nih, yang dalam hal ini tuh tarif upah tambahan dalam kalau kita melakukan lembur nih. Nah, dibagi menjadi 3 hal nih. Pertama itu ada namanya lembur normal atau sujo zangyo yang mendapatkan tuh sekitar tambahan upah tuh 25%. Nah, habis itu ada upah pada hari libur atau kyujitsu jukin sekitar 35%. Dan ada lagi upah untuk lembur larut malam atau disebut shinya zangyo, yaitu sekitar 25%. Nah, tapi batas maksimal jam kerja lembur itu adalah 45 jam per bulan. Pokoknya ya semuanya itu 45 jam per bulan. Dan untuk setahun itu adalah 36 jam per tahun batas maksimalnya. Ini yang disarankan pokoknya gitu. Habis itu berikutnya ada ke cuti berbayar tahunan. Nah, pekerja yang telah bekerja kayak cuti berbayar tahunan itu kayak gini nih. Atau disebut juga Nenju QQK. Jadi pokoknya kayak pekerja yang telah bekerja terus-menerus selama 6 bulan ini dan setelah masuk kerja bekerja selama 80% lebih lah dari seluruh hari kerjanya itu diberikan cuti berbayar tahunan sebanyak 10 hari kerja. Dan jika dia nggak ngambil setelah setengah tahun ini nggak ngambil, akan ditambahkan 1 hari kerja ke tahun berikutnya, akan ditambahkan lagi 1 hari kerja setiap tahunnya berturut-turut. Dan setelah 2 tahun setengah 2 tahun setengah tuh akan ditambahkan lagi 1, jadi 12 hari. Nah, habis tuh kalau dia nggak ngambil cuti lagi kayak gitu, pada 3,5 tahunnya dia akan mendapatkan cuti berbayar itu menjadi 14 hari. Nah, terus-terusnya yang paling maksimal itu adalah 20 hari. Jadi paling maksimal itu cuti berbayar itu adalah 20 hari kerja paling maksimal kita mendapatkannya. Jadi kalau udah 20 hari gitu, kita harus ngambil. Harus banget ngambil pokoknya. Dah gitu pokoknya. Nah, itu kayaknya itu saja untuk video part 1 ini tentang Nihon no Gemba Hataraku Kue Mamoru. Pokoknya hal hukum yang harus dipatuhi dalam bekerja gemba di Jepang. Ini kita pertama sudah membahas hukum tenaga kerja yaitu Rodo Ho, yang masuk ke bagian pertama yaitu UU standar kerja atau Rodo Kijun Ho. Nah, kita akan melanjutkan videonya, kita akan melanjutkan lagi ke Rodo Anzen Eiseiho, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Pokoknya hukum atau K3 lah. Sudah. Dah, segitu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan see you next time.